Bagaimana Anda bisa menjadi saksi bagi Kristus yang bangkit dalam keseharian Anda? Hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kami untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Yohanes Rasul, putra Zebedeus, dan Salome adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Tuhan kita Yesus memanggil Yohanes untuk menjadi rasul di tahun pertama pelayanan publiknya. Kakak laki-laki Yohanes, yaitu Yakobus tua, adalah salah satu Rasul Yesus yang lain. Yesus menyebut saudara-saudara itu sebagai Boanerges, yang artinya anak guntur. Yohanes diyakini sebagai rasul yang paling lama hidup, dan satu-satunya yang tidak mati sebagai martir. Yohanes bersama dengan Petrus dan Yakobus adalah salah satu saksi dari kebangkitan dari Putri Yairus, dan salah satu saksi terdekat dari penderitaan Tuhan kita di Taman Getsemani. Yohanes dan Petrus adalah dua rasul yang dikirim oleh Yesus untuk membuat persiapan untuk hidangan Paskah, perjamuan terakhir. Yohanes adalah satu satania dari 12 rasul yang tidak meninggalkan Tuhan. Pada saat terakhirnya, ia berdiri setia di kaki salib. Ketika Yesus menjadikannya penjaga perawan terberkati, menurut tradisi gereja, setelah kenaikan Maria, Yohanes pergi ke Efesus, kemudian membuangnya ke pulau Patmos Yunani, di mana dia menulis Kitab Wahyu. Dikatakan Yohanes diasingkan di sana pada akhir abad pertama, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Setelah dia dijerumuskan ke dalam minyak mendidih di Roma dan tak mengalami cedera, mereka yang menyaksikan mujizat itu di Kolosium bertobat menjadi Kristen. Yohanes dikenal sebagai penulis Injil Yohanes dan 4 buku lainnya dalam Perjanjian Baru, 3 surat Yohanes dan Kitab Wahyu. Santo Yohanes disebut Rasul Cinta Kasih, sebuah kebajikan yang dia pelajari dari guru ilahinya dan yang terus-menerus dia jalani dalam kata dan teladan. Murid terkasih itu meninggal di Efesus tahun 98 setelah Masehi, di mana sebuah gereja megah didirikan di atas makamnya. Setelah itu diubah menjadi Masjid Muhammad. Pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena berlari dan pergi ke Simon, Petrus, dan kepada murid-murid lain yang dicintai Yesus, dan memberitahu mereka telah mengambil Tuhan dari kubur, dan kami tidak tahu di mana mereka menempatkannya. Jadi Petrus dan murid lainnya keluar dan datang ke makam. Mereka berdua berlari, tetapi murid lainnya berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba di makam terlebih dahulu. Ia membungkuk dan melihat pakaian pemakaman di sana, tapi tidak masuk. Ketika Simon Petrus tiba setelahnya, dia masuk makam dan melihat pakaian pemakaman di sana, dan pakaian yang menutupi kepalanya tidak dengan pakaian pemakaman, tapi digulung di tempat terpisah. Kemudian murid yang lain juga masuk, yang telah tiba di makam lebih dulu, dan dia melihat dan percaya. Injil berpusat di makam kosong. Melihatnya sebagai momen penting yang mengungkapkan kebangkitan Kristus, mengubah berkabung menjadi sukacita,
dan memanggil orang percaya untuk berlari dengan desakan untuk beriman. Tidak panik. Hal ini memanggil kita untuk mengenali kehadiran Tuhan, bahkan dalam ketidakhadiran yang jelas. Mendesak kita untuk menjadi saksi aktif dari Tuhan yang bangkit, dan untuk menyebarkan hidupnya seperti yang dilakukan Yohanes, dengan melihat dan percaya. Yohanes melihat linen terlipat rapi dan kain kepala, dan percaya kebangkitan. Sementara Petrus lebih bingung. Ini mengajarkan kita untuk melihat dengan mata kasih dan iman, mengakui pekerjaan Tuhan dalam tanda-tanda yang dirindukan orang lain. Seperti Santo Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi murid kesayangannya, mengalami hubungan yang mendalam dengan Yesus. Melihat di luar permukaan, Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes berlari ke makam, menunjukkan semangat, tanggapan langsung terhadap berita ketidakhadiran Yesus, yang dengan cepat berubah menjadi percaya. Kita dipanggil untuk memiliki urgensi yang sama, untuk secara aktif mencari dan mewartakan Kristus yang bangkit dalam hidup kita, berlari untuk berbagi kegembiraan. Kepanikan awal Maria Magdalena mencerminkan saat kita merasa Yesus tidak ada, atau ketika hidup tampak gelap dan tanpa harapan. Injil mendorong kita untuk percaya, seperti Yohanes, bahwa Tuhan mengubah keputusasaan menjadi sukacita, bahkan dalam kekosongan kehadiran Kristus diwahyukan, memanggil kita untuk beriman. Makam kosong menandakan bahwa kematian bukanlah akhir. Kebangkitan Kristus menawarkan kehidupan yang berlimpah, sekarang dan selamanya. Kita didesak untuk beralih dari berkabung ke sukacita, hidup secara intens bagi Kristus, dan berbagi hidup itu dengan orang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menampakkan dirimu sebagai pintu yang harus kami lewati untuk menemukan kehidupan abadi. Bantu kami untuk mengikuti jejak Rasul Yohanes dan menanggapi panggilan-Mu dengan keyakinan yang tulus. Santo Yohanes, penjala manusia, saat mendengar suara Tuhan, engkau meletakkan jaring dan mengikuti Yesus. Engkau merangkul kehendak Tuhan untuk hidupmu, melangkah keluar dengan kepercayaan radikal. Berjalanlah bersama kami dalam perjalanan kami bersama Kristus. Ajari kami untuk membuka hati kami kepada Tuhan seperti yang Kau lakukan, agar kami dapat mengenali kehadirannya dalam tugas kami sehari-hari. Bantu kami untuk mengenali suara Yesus dan menerima panggilannya. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.